informasi mengenai pemeriksaan Buniyani. Putri, apa yang menjadi bukti pendukung pemeriksaan Buniyani? Ya, Robert, Buniyani tiba di Bareskrim, tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Buniyani diperiksa untuk pertama kalinya atau menjalani pemeriksaan perdana oleh penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk kasus karena ia telah menjadi penyebar potongan video berdurasi 31 detik ke media sosial Facebook. Laporan ini disampaikan oleh komunitas advokat muda Basuki Jarot atau komunitas AJA pada 7 Oktober 2016 lalu karena dari potongan video berdurasi 31 detik yang diunggah oleh Buniyani untuk pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok karena menimbulkan kebencian serta juga menimbulkan sara sehingga Buniyani dilaporkan pada 7 Oktober 2016 lalu. Hari ini Buniyani didampingi oleh tim kuasa hukumnya juga sudah membawa bukti pendukung laporan atau pemeriksaan yang akan ia jalani sejak pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Di antaranya adalah Buniyani membawa bukti pendukung bahwa dirinya bukan menjadi pengunggah pertama potongan video berdurasi 31 detik ke media sosial Facebook karena Buniyani mengatakan bahwa ia mengunggah lanjutan atau merupakan unggahan lanjutan dari media NKRI yang sebelumnya sudah mengunggah potongan video pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. Selain itu, Buniyani juga mengatakan bahwa ia juga membawa atau akan memberikan pemeriksaan jika diminta adalah saksi-saksi. Ia akan menghadirkan 3 saksi ahli. Yang pertama adalah 3 dari IT, kemudian juga agama, serta saksi dari hukum pidana. Buniyani saat ini sedang menjalani pemeriksaan di penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya karena ia disangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan berikut adalah pernyataan dari kuasa hukum Buniyani Adwin Rahadian. Dengan Pak Buni sebagai pelapor, itu saja. Nanti mungkin setelahnya proses pemeriksaan di dalam lebih lanjut kita bisa lebih bicara banyak ya. Ada persiapan khusus apa? Tentunya persiapan khusus banyak ya. Kita siapkan bukti-bukti semua ya. Semua hal yang menyangkut bahwa Pak Buni ini tidak layak untuk dinaikkan menjadi baik itu tersangka gitu ya. Terus kemudian prosesnya juga sebetulnya tidak layak untuk berlanjut di proses hukum. Gitu. Tapi nanti kita. Robert kembali ke studio. Terima kasih Putri Lukman atas informasi Anda dan juga Marcelina Gita. Kabar Reskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Ari Dotno menyatakan berkas pemeriksaan kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama alias Ahok sudah hampir 70%. Target pelimpahan tahap pertama paling lambat hari Jumat ini dan diharapkan proses dapat segera dinaikkan menjadi P21. Hampir 70% saya bilang, 70%. Kita maksimalkan kalau hanya keterangan-keterangan ahli yang diminta oleh pelapor mungkin hanya nggak sampai penuh yang kita keterangkan, nanti mungkin bisa pendalaman di persidangan. Karena ini waktu kan sudah cukup lama. Hari Jumat lah. Hari Jumat itu pelimpahan tahap pertama, Pak? Tahap pertama. Artinya masih ada kemungkinan dikembalikan oleh jaksa? Ya, kalau standarnya gitu, jaksa punya waktu untuk mengkoreksi. Nah, tapi kan kita sudah sejak awal nih. Hari ini Ketua FPI Rizik Syihab memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa sebagai ahli agama atas kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Sementara itu terkait dengan kasus yang sama, pengunggah potongan video Ahok, Buniyani juga menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kita bergabung bersama dengan dua rekan kami, Marcelina Gita langsung dari Bareskrim Mabes Polri dan juga Putri Lukman dari Mapolda Metro Jaya. Kami akan melihat bagaimana situasi di Mabes Polri. Gita, keterangan apa saja yang disampaikan Rizik Syihab dalam pemeriksaannya kali ini?
Kedatangan Ketua Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab ke Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan keterangan tambahan guna menyempurnakan berita acara pemeriksaan terhadap dirinya sebagai ahli agama dari pihak pelapor, yakni Ketua FPI DKI Jakarta Muhsin Alatas. Sesampainya tadi Rizik Syihab di Bareskrim Polri, ia menyampaikan ada keterangan tambahan yang ingin disampaikan berupa dalil-dalil yang belum sempat ia sampaikan kepada penyidik Bareskrim Polri pada saat dirinya diperiksa 3 November lalu, namun masih dalam tahap penyelidikan waktu itu. Kemudian tadi Rizik juga sempat menyatakan bahwa hari ini dirinya akan menuntaskan semua keterangan kepada pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri sebelum nantinya berkas perkara ini dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Agung, karena dirinya tidak ingin ada keterangan yang kurang ia sampaikan pada saat nantinya berkas perkara ini sudah ada di tangan kejaksaan. Kemudian tadi poin terakhir yang sempat penyidik Bareskrim Polri, ia berharap agar kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini segera P21, yang artinya segera masuk ke dalam ranah meja hijau atau pengadilan. Sejauh ini dari tahap penyidikan, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Aridono menyatakan sudah ada total 27 saksi ahli saksi fakta. Kini pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri masih menunggu apakah masih ada saksi ataupun ahli yang akan dihadirkan oleh pihak pelapor dan terlapor untuk memberikan keterangan tambahan, karena sejauh ini pihak dari Bareskrim Polri masih akan mengakomodir hal tersebut karena masih ditunggu, khususnya nanti untuk berkas perkara ini maksimal ada di tangan pihak Kejaksaan Agung dalam waktu 2 minggu ini. Sehingga tadi disampaikan juga dalam berkas perkara ini keseluruhannya sudah mencapai 70% dan Jumat minggu ini pihak Bareskrim Mabes Polri akan demikian kembali ke studio. Baik, kita beralih ke rekan kami Putri Lukman yang saat ini berada di Mapolda Metro Jaya. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menegaskan akan menindak tegas kelompok atau oknum yang berniat menggulingkan pemerintahan Jokowi JK. Penegasan itu diungkapkan mantan Kasat tahun 2002-2005 menanggapi aksi demo 2 Desember mendatang yang berpotensi besar disusupi penunggang gelap yang punya agenda politik lain. Aksi demo lanjutan 2 Desember mendatang yang digagas kelompok tertentu terkait kasus yang menimpa Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama mendapat perhatian serius Ria Mizar selaku Menteri Pertahanan. Usai bertemu Ketua KPK Agus Raharjo di Jakarta, Ria Mizar mengatakan akan bersikap tegas jika nanti di dalam aksi demo terselip agenda lain, seperti yang sudah beredar dalam media sosial yang bertujuan merongrong wibawa pemerintahan saat ini. Namun hingga sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi adanya upaya makar itu. Purnawirawan Ria Mizar Triakudu, kami silakan. Saya tidak dengar itu ya, intelijen saya juga tidak begitu. Siapapun yang makar itu tidak boleh terjadi di negara ini. Tidak ada sejarah kita makar itu. Ya, kita negara hukum, ya kalau terjadi, ya tindak tegas. Menteri Pertahanan siap untuk berhadapan dengan makar itu, siapapun. Ya. Dia akan menciptakan suatu suasana yang saling curiga, yang sama sekali tidak baik bagi keinginan kita untuk memperbaiki kondisi ekonomi maupun kesejahteraan rakyat. Kalau ada aspirasi politik silahkan disampaikan. Tetapi kalau dengan melakukan sesuatu yang sifatnya merusak, menurut saya itu sudah mengganggu kepentingan masyarakat. Sedang dilakukan langkah-langkah penyelidikan. Saya tidak bisa sampaikan pihak mana yang terdeteksi, tetapi unit cybercrime kita sudah pegang datanya. Jadi kami mohon yang terpenting masyarakat laksanakan aktivitas seperti biasa.
Iya, bagi Anda yang baru bergabung di Netizen News, pemirsa, kami masih membahas terkait rush money, di mana beredar kabar di media sosial bahwa akan ada gerakan penarikan uang besar-besaran atau rush money dari bank pada tanggal 25 November besok. Nah, ditargetkan setiap orang menarik 2 juta per orang hingga terkumpul 10 triliun. Tapi Anda dengarkan tadi pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa apabila situasi ekonomi memburuk, yang paling dirugikan justru masyarakat miskin. Sekali lagi, kalau situasi tidak baik terjadi, yang paling merugi dan yang paling terkena dahulu adalah masyarakat miskin. Dan semua pihak pun, termasuk netizen, mendesak agar para pelaku penyebar isu rush money pun langsung ditindak tegas. Begitu. Dan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut, saya akan mencoba menghubungi Eko Listianto, pakar perbankaf dari Indef, untuk bergabung bersama kami melalui Skype. Halo, selamat siang Mas Eko. Selamat siang Mbak Widya. Boleh ditegaskan sekali lagi kepada para netizen, apa sih sebetulnya rush money itu, Mas Eko? Ya, kalau secara ini ya, gampangnya kan ya menarik uang simpanan kita di bank secara bersama-sama gitu ya. Dalam waktu yang mungkin hampir bersamaan gitu ya, mungkin dalam sehari gitu ya, terus kemudian juga dilakukan secara masif gitu. Sehingga kemudian banknya kan mengalami rush gitu, atau kalau diperbankan ada istilah bank runs gitu ya. Jadi karena bareng, terus kemudian juga liquidity di perbankan tersebut akhirnya kan bisa saja gitu ya berkurang atau bisa terkuras karena dalam waktu yang bersamaan masyarakat mengambil uangnya begitu. Baik, tapi sebetulnya pesan apa tadi ya dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa ada kaitan dengan ingin juga berpartisipasi sebagai bentuk aspirasi politik. Apa sebetulnya kaitannya dengan rush money yang kalau misalnya melihat efeknya justru yang paling cepat terkena adalah masyarakat miskin, Mas Eko? Oke, nah gini, jadi memang sebetulnya fenomena rush money gitu ya, atau rush diperbankan secara keseluruhan itu biasanya akan selalu diawali dengan kondisi perekonomian yang sudah sangat tidak sehat lah, krisis gitu ya. Seperti fenomena kita di tahun 98 begitu. Tetapi kalau dikaitkan dengan aspirasi politik, terus kemudian caranya adalah dengan menarik uang secara bersama-sama gitu ya. Nah itu menurut saya sih ya agak jauh ininya. Mungkin itu jadikan salah satu cara gitu ya untuk menunjukkan bahwa ada dari sisi penyalur aspirasi itu ya liquidity lah gitu ya, ada kontribusi di sisi likuiditas itu kalau ditarik bisa bahaya loh ini gitu. Tetapi faktanya kan begini, kalau kemudian ditarik, yang pertama kita kan juga bisa melihat gitu ya sebetulnya kondisinya itu, kondisi perekonomian itu apakah sudah segawat itu kemudian kok ditarik begitu ya. Kalau kondisinya nggak begitu ini ya, secara makroekonomi kita sebetulnya ya masih dalam kondisi cukup sehat begitu ya. Jadi kalau kemudian ada rush money kan tentu saja efeknya ya dugaan saya sih tidak akan semasif yang dibayangkan. Berbeda dengan memang kalau kondisi krisis begitu ya. Bantalan perbankan kita cukup kuat gitu ya untuk mengatasi katakanlah isu-isu seperti rush money semacam ini gitu ya. Undisbursed loan kita ya, dana perbankan yang siap sebetulnya sudah siap disalurkan ke dunia usaha tapi tidak ditarik oleh dunia usaha hingga bulan ini itu masih sekitar 1.260-an triliun gitu. Jadi sangat besar sekali dana perbankan yang belum dieksekusi oleh sektor real gitu. Jadi kalau kemudian, jadi katakanlah menurut Anda pun bila ada memang sampai saat ini ada orang yang terhasut begitu oleh isu hoax dari rush money, sekali lagi tidak akan sangat mempengaruhi kepada perekonomian Indonesia. Begitu Mas Eko? Iya, dugaan saya begitu ya gitu ya. Apalagi kalau cara menariknya juga sangat tradisional gitu ya, berantri di bank, terus kemudian ini kan itu tentu saja ada capacity, katakanlah dari teller itu kan per orang berapa menit gitu kan ada gitu, jadi dalam sehari paling bisa berapa gitu kan. Kayak gitu harusnya jadi pertimbangan supaya masyarakat juga logis gitu loh, bahwa ini sebetulnya ya hanya semacam isu saja gitu. Dalam prakteknya hasutan begitu ya. Iya, hasutan yang justru akan merugikan. Baik, terima kasih Mas Eko atas pemaparannya untuk terkait rush money. Jadi daripada bank run tadi mendingan toleran sajalah.